Bagaimana saya dan tim mengubah angka 18 juta menjadi 1,8 miliar rupiah hanya dalam waktu 10 bulan? Penasaran? Tonton sampai beres. Halo teman-teman semua, kalau misalkan bicara masalah duit pastinya sangat menarik buat semua orang. Uang lebih terasa manis daripada madu. Ya, dan salah satu juga yang menarik buat saya pribadi adalah karena saya sekarang handle beberapa usaha ya, dan saya bisa melihat dashboard keuangannya secara langsung karena kan punya gue gitu ya. Nah, yang menarik adalah salah satu usaha kita itu sebulannya dulunya omsetnya itu cuma di angka 18 juta rupiah. Ya tentu usaha yang angkanya omset cuma 18 juta ya usaha kecil banget itu ya. Ini gimana caranya kita bisa memutar kebalikan keadaan omset yang sangat-sangat kecil ini bisa jadi sangat luar biasa besar gitu ya. Bahkan terakhir kabar kita dalam waktu 10 bulan kita bisa scale up dari yang awalnya 18 juta sebulan bisa sampai di angka 1,8 miliar sebulan. Kok bisa kayak begitu? Bahkan sekarang alhamdulillah terus tumbuh dan terus membesar. Ini saya ingin cerita kepada Anda kenapa kok bisa sangat cepat dan sangat agresif. Apa yang menjadi rahasia kenapa kok yang dulunya itu cuma belasan juta sekarang justru malah di angka miliaran rupiah. Ini yang perlu saya sampaikan kepada Anda supaya Anda bisa tiru ya, dan bisa praktekkan dalam bisnis masing-masing. Nomor satu kawan-kawan semua, penting untuk Anda pahami bahwa bisnis model ini kita tuh tidak pernah tahu nantinya kayak gimana sebelum kita lihat kenyataannya di lapangan kayak apa gitu ya. Maka poinnya adalah tentang fleksibilitas bisnis model. Kenapa saya bilang demikian? Karena dulunya perusahaan kita ini yang kita bikin awalnya adalah A, tiba-tiba jadi B gitu kan. Kenapa kita jadi B? Karena market ternyata maunya B gitu ya, nggak maunya A. Nah maka kadang kita tuh sebagai seorang founder, sebagai seorang owner gitu ya, pengen saklek bisnisnya A, B, pokoknya gini gitu kan. Loh, mereka tidak tahu, kita tidak paham bahwa sebenarnya market tidak mau itu. Market justru pengen yang lain gitu loh. Akhirnya apa? Ya kita akhirnya tutup karena tidak bisa memenuhi keinginan market. Maka tugas Anda sebagai seorang owner dan juga founder, ketika ada demand market, masalah problem ataupun problem market, Anda kudu lebih sensitif. Oh, marketnya orang itu pengennya kayak begitu. Ya, ambil studi kasus langsung. Ketika kita bikin sebuah aplikasi yang namanya KBM Apps gitu kan, dulu kita mengira bahwa omset kita terbesar adalah dari penjualan e-book ataupun buku. Yang ketiga adalah dari penjualan kelas. Yang keempat adalah penjualan bab yang terbuka setiap hari. Ternyata kawan-kawan semua, hasil dari data yang kita dapatkan, ternyata omset itu datang dari paling banyak adalah dari penjualan bab. Artinya orang buka bab koin-koin baca cuma 1.500 tapi banyak gitu loh. Seandainya kami tidak fleksibel bisnis modelnya dan itu kaku hanya sebatas dari aplikasi yang cuma jualan buku doang, ya rasa-rasanya kita akan dapat besar gitu. Maka sekali lagi fleksibel lah dengan bisnis model. Sama ketika saya mau pivot sebuah bisnis namanya Billionaire Store yang awalnya adalah jualan buku di website gitu kan online, sekarang kita sedang menyiapkan aplikasinya. Semua hal yang berhubungan dengan edukasi bisnis, gak hanya sekedar buku saja. Ingat dulu kita cuma jualan buku doang. Yang nantinya adalah e-course, ada tiket workshop dan segala macam tentang kebutuhan bisnis akan ada dalam satu platform langsung di Billionaire Store. Sama ketika saya mengubah dan menambah aktivitas revenue stream di bisnis yang lain di KMO, yang dimana orang lain itu biasanya industri percetakan itu turun omsetnya, kita malah naik alhamdulillah. Kenapa? Karena kita melihat bahwa kita menciptakan KMO Club sebulan rata-rata 4.000 sampai 8.000 orang yang mereka pengen cetak bukunya sendiri. Akhirnya kita keluarlah KMO Print. Yang akhirnya apa? Tujuannya apa? Orang bisa cetak di situ. Jadi awalnya jadi cost, sekarang jadi omset. Kita pun terus beradaptasi dan fleksibel bisnis model kita. Nambah lagi lidi usaha baru, buku laku. Ini sedang kita siapkan untuk kita launching. Ya, intinya adalah fleksibel lah dengan bisnis model yang sedang Anda jalankan sekarang. Ya, jangan sampai nanti Anda terlalu egosentris sebagai owner. Pokoknya. Nah, lupa bahwa Anda bisnis itu bisa solve the problem market. Kalau Anda nggak bisa memenuhi masalah mereka ya Anda jadi masalah nantinya gitu. Ya. Yang kedua, yang penting juga adalah kita perlu menganalisa data yang terus kita dapatkan setiap hari. Jadi yang nomor 2 poinnya adalah membaca traction. Ya, bahasanya itu adalah membaca pertumbuhan traction data-data yang masuk. Kami mengira dulunya bahwa omset itu akan naik ketika downloadernya bertambah. Atau mungkin sama seperti ketika Anda punya reseller, omset Anda akan bertambah ketika reseller makin tambah, betul nggak?
Tapi apa yang terjadi di lapangan seringkali kita melihat ternyata namanya seller justru malah mengurangi omset. Loh kok bisa? Ingat, dulu reseller itu berjualan ke end user. Dimana ketika Anda melakukan promo untuk jualan reseller, si end user jadi reseller. Si reseller kehilangan customernya, benar nggak? Masuk akal? Dan di titik itulah nanti merasa bahwa iya, gue kehilangan customer gue. Yang reseller lama akhirnya dia demotivasi dan akhirnya tidak berjualan. Dan omset Anda secara keseluruhan itu akhirnya tidak signifikan naiknya, bahkan bisa dikatakan turun. Itu contoh kalau dalam dunia pasukan. Sama dalam dunia platform. Ketika misalnya melihat downloader nambah, omset nambah, tidak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ternyata downloader nambah tidak nambah omset. Terus yang nambah omset yang mana? Yang ternyata pada saat kita melihat aktivitas baca dan nulisnya yang bisa bertambah. Ya wes, akhirnya kita bikin sebuah program agar bisa membantu para penulis untuk menulis lebih produktif dan lebih aktif, dan pembaca untuk lebih aktif baca gitu loh. Itu yang kita lakukan. Dan tidak bisa kita lakukan kecuali kita analisa data traction-nya. Maka gilalah sama data. Buka data Anda tiap hari. Saya punya laptop di rumah, kalau misalkan saya kerja itu yang saya buka adalah laporan keuangan semuanya, laporan penjualan semuanya, data-data angka-angka. Jangan sampai ketika Anda sekarang sebagai seorang owner, sebagai founder, ketika saya tanya berapa omset Anda hari ini, berapa traction Anda sekarang, berapa net profit marginnya, berapa salesnya, bagaimana leaderboardnya, produk apa yang terjual, Anda gak bisa jawab. Ada kang, bullshit, Anda berarti buta data. Jadi yang nomor 2 adalah Anda harus melek data, baca tractionnya. Itu yang kedua. Dan nomor 3, ini tak kalah penting dan yang paling penting adalah tentang siapa orang di baliknya. Maka ciptakanlah super team yang kompeten dan kooperatif, ya. Kenapa saya katakan kompeten? Ya mau gak mau kalau Anda industri dunia edutech, ya edutech yang harus jago. Industri F&B, F&B-nya kudu jago. Fashion, ya fashionnya kudu paham. Kosmetik skincare, ya kosmetik skincare kudu paham. Itu yang maksudnya kompeten. Dan kooperatif, maksudnya gimana? Ya kudu ngobrol lah ya. Kadang kita ini bisnis, hancurnya kita ini kadang bukan karena kita gak kompeten, tapi karena kita kurang ngobrol sama tim kita sendiri. Nah maka seringlah ngobrol. Seringlah kita tuh kopdar, entah itu offline lewat online, ya koordinasi gitu ya. Makanya saya mewajibkan tim saya untuk meeting setiap hari, setiap pagi sebelum mulai usaha. Apa yang dibahas, apa yang evaluasian hari kemarin, apa target hari ini, apa capaian yang akan kita achieve di minggu ini dan seterusnya. Supaya keukur setiap hari, sehingga pada saat meeting ke meeting itu nggak sama bahasanya. Perasaan meeting yang kemarin deh gitu kan. Ya karena Anda nggak progres improvementnya nggak tiap hari gitu loh. Bisa dipahami? Maka kalau Anda pengen melipat gandakan penjualan sampai ekstrim, signifikan seperti yang saya dapatkan juga, monggo Anda perhatikan 3 poin tadi. Ya, nomor 1 adalah tentang bagaimana tim Anda sendiri yang kompeten dan kooperatif. Yang kedua adalah tentang bagaimana Anda membaca data secara melek setiap hari. Yang ketiga adalah tentang bagaimana Anda memiliki bisnis model yang sangat fleksibel yang sesuai dengan keinginan market. Bisa dipahami? Semoga Anda paham dan kebayang. Silakan tulis aha momennya dan praktekkan bareng tim Anda sendiri. Kalau Anda mau request khusus materi yang lain, silakan komen di kolom komen dan silakan subscribe ya. Jangan pelit ya. Pelit amat sih lo. Silakan subscribe, nanti share juga ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.